Latihan perdana Arema usai libur tanpa Zegomez dan 2 pemain asing. Apakah ini awal kebangkitan? Momen krusial ini menunjukkan perubahan besar di Arema. Tanpa Zegomez dan 2 pemain asing, pelatih baru mungkin punya kejutan besar untuk musim depan. Persebaya Surabaya siap gegerkan liga, transfer mengerikan dan STY kian dekat. Persebaya Surabaya tidak main-main. Dengan gebrakan transfer spektakuler dan rumor STY yang makin santer, mereka siap mengguncang kompetisi musim depan. Terungkap, 2 kandidat pengganti William Marcilio di Arema FC jika gabung Persebaya. Arema FC sedang mempersiapkan langkah besar. 2 opsi pengganti William Marcilio sudah terdeteksi jika pemain asal Brasil itu benar-benar hijrah ke Persebaya musim depan. 5 pemain bintang baru berpotensi lengkapi skuad Persebaya Surabaya musim depan. Persib Bandung dan Persija Jakarta waspada. Arema FC tanpa henti. Fokus jaga kondisi fisik pemain selama jeda kompetisi, siap gaspol saat kembali. Arema FC tak main-main dalam menjaga performa. Di tengah jeda kompetisi, mereka fokus mengoptimalkan kondisi fisik pemain untuk memastikan siap tampil maksimal saat liga kembali bergulir. Nyaris mustahil pelatih Persebaya ingin Hernando Ari bisa tampil di tengah duopoli Maarten Paes Emil Audero di Timnas Indonesia. Mungkinkah Nando jadi starting line up setelah kekalahan di Australia? Ayo buat kalian, jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini supaya gak ketinggalan konten terbaru dari Arema dan Persebaya. Admin doakan kalian diberi kesehatan dan rezeki yang lancar. Amin. Latihan perdana Arema usai libur tanpa Zegomez dan 2 pemain asing. Apakah ini awal kebangkitan? Momen krusial ini menunjukkan perubahan besar di Arema. Tanpa Zegomez dan 2 pemain asing, pelatih baru mungkin punya kejutan besar untuk musim depan. Sesi latihan perdana Arema pasca libur sepekan Sabtu (22 Maret 2025) sore tanpa pelatih Zegomez. Dalam sesi latihan yang digelar di lapangan ARG Lawang, Kabupaten Malang itu 2 pemain asing juga tak tampak. Tanpa sesi latihan itu tetap berjalan normal seperti biasanya. Para staf pelatih Arema yang ada menjalankan program latihan yang sudah dibuat. Diketahui saat skuad Arema diliburkan sejak Jumat (14 Maret 2025) lalu, kabarnya memilih menikmati libur dengan pulang kampung ke negaranya. Dari penelusuran, saat ini pelatih asal Portugal itu sedang dalam perjalanan kembali ke Indonesia. Dia hari ini sedang dalam perjalanan kembali ke Indonesia. Terakhir dia transit di Singapura. Kemungkinan besar besok (23 Maret 2025) dia sudah berada di Malang, kata penerjemah Arema, Claudio De Jesus. Selain Zegomez, Charles Lokolingoy dan Choi Bo Keong juga tak hadir dalam sesi latihan di lapangan ARG itu. Alasan absennya mereka pun sama persis dengan sang pelatih. Kedua pemain juga diketahui pulang ke negara masing-masing. Lokolingoy mudik ke Australia, sedangkan Choi ke Korea Selatan untuk menikmati liburan bersama keluarga. Persebaya Surabaya siap gegerkan liga, transfer mengerikan dan STY kian dekat. Persebaya Surabaya tidak main-main. Dengan gebrakan transfer spektakuler dan rumor STY yang makin santer, mereka siap mengguncang kompetisi musim depan. Gebrakan transfer Persebaya Surabaya terdeteksi mengerikan. Beberapa waktu lalu Persebaya Surabaya sudah mengambil sebuah keputusan untuk musim 2025/2026 atau musim depan.
Padahal kompetisi Liga 1 2024/2025 masih bergulir dan menyisakan 7 laga. Statement dari Presiden Persebaya waktu itu berbunyi, Persebaya Surabaya akan mempertahankan 70% skuadnya untuk musim mendatang. Sementara itu, akhir-akhir ini Persebaya Surabaya santer diisukan akan menggait mantan pelatih Timnas Indonesia. Namun, supporter Persebaya Surabaya bonek mania harus legowo karena Bajul Ijo sudah membantah rumor tersebut. Bantahan itu tampak pada unggahan terkini Persebaya Surabaya di Instagram Sabtu 22 Maret 2025. Saat itu Persebaya Surabaya menepis ucapan salah seorang bonek mania soal rumor Shin Tae-yong. Mohon dimengerti, proses negosiasi dengan pelatih maupun pemain tidak bisa dibeberkan ke publik. Untuk skuad musim depan, tunggu rilis dari akun official Persebaya. Terungkap, 2 kandidat pengganti William Marcilio di Arema FC jika gabung Persebaya. Arema FC sedang mempersiapkan langkah besar. 2 opsi pengganti William Marcilio sudah terdeteksi jika pemain asal Brasil itu benar-benar hijrah ke Persebaya musim depan. Arema FC berpotensi kehilangan sosok otak serangan mereka, William Marcilio. Gelandang asal Brasil itu dikabarkan masuk dalam radar transfer Persebaya Surabaya untuk musim 2025/2026. Rumor ketertarikan Persebaya Surabaya terhadap William Marcilio mencuat dari akun @transfernews_ft1. Dalam unggahannya, akun tersebut menyebut Marcilio tengah menjadi incaran Green Force setelah terpinggirkan dari skuad Arema FC. Perubahan kebijakan pelatih Zegomez membuat peran William Marcilio di Arema FC semakin berkurang. Sejak Gomez mengambil alih kursi kepelatihan, Marcilio lebih sering menjadi penghangat bangku cadangan. Padahal secara statistik, Marcilio masih menunjukkan performa yang impresif. Dalam 19 pertandingan musim ini, ia sudah mengemas 5 gol dan 6 assist untuk Singo Edan. Situasi ini membuat masa depan Marcilio di Arema FC semakin tidak pasti. Kontraknya yang akan habis pada akhir musim 2024/2025 diprediksi tidak akan diperpanjang. Nama pertama yang masuk dalam radar pengganti Marcilio adalah Vico Duarte. Gelandang serang asal PSS Sleman itu bisa menjadi solusi instan bagi lini tengah Arema FC. Kans Arema FC mendatangkan Vico Duarte terbuka lebar mengingat situasi PSS Sleman saat ini. Super Alja tengah terancam degradasi ke Liga 2 setelah mengalami 6 kekalahan beruntun. Selain Vico Duarte, opsi lain yang bisa diambil Arema FC adalah mendatangkan Vitor Barata. Gelandang serang milik Persibo Bojonegoro ini juga bisa menjadi solusi bagi lini tengah Singo Edan. Lima pemain bintang baru berpotensi lengkapi skuad Persebaya Surabaya musim depan. Persib Bandung dan Persija Jakarta waspada. Persebaya Surabaya mulai bergerak dalam bursa transfer Liga 1 2025/2026 dengan rencana perekrutan pemain anyar. Manajemen telah mengonfirmasi 70% skuad saat ini akan tetap bertahan, namun beberapa nama baru dibidik untuk memperkuat tim. CEO Persebaya Surabaya Azrul Ananda menegaskan klubnya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap skuad. Ia juga mengungkapkan beberapa pemain kunci seperti Bruno Moreira, Francisco Rivera, dan Malik Rizaldi tetap akan menjadi bagian dari tim musim depan. Berdasarkan rumor yang berkembang, ada 5 nama yang santer dikaitkan dengan Persebaya Surabaya. Nama-nama ini datang dari klub besar seperti Persib Bandung,
Persija Jakarta, dan bahkan Johor Darul Takzim yang bisa terkena dampak dari manuver Persebaya Surabaya. Di sisi lain, Arema FC tampaknya tidak keberatan jika salah satu pemainnya hengkang ke Green Force. Bergson masuk dalam radar Persebaya Surabaya sebagai kandidat penyerang baru. Kontraknya bersama Johor Darul Takzim akan berakhir pada 31 Mei 2025, membuka peluang besar untuk hijrah ke Liga 1 Indonesia. Rachmat Irianto dalam kurung gelandang atau Persib Bandung, mantan pemain Persebaya Surabaya. Rachmat Irianto juga dikabarkan masuk dalam daftar belanja tim. Hansa Muyama dalam kurung bek atau Persija Jakarta, nama Hansa Muyama kembali mencuat sebagai kandidat bek baru Persebaya Surabaya musim depan. Kontraknya dengan Persija Jakarta akan habis pada 31 Mei 2025. David Da Silva, striker Persib Bandung, bomber utama Persib Bandung. David Da Silva masuk dalam bidikan Persebaya Surabaya untuk musim depan. Gelandang serang Arema FC William Marcilio dikabarkan menjadi target Persebaya Surabaya di bursa transfer mendatang. Ia mulai kehilangan tempat di skuad utama sejak kedatangan pelatih baru, Zat Gomez. Arema FC tanpa henti. Fokus jaga kondisi fisik pemain selama jeda kompetisi, siap gaspol saat kembali. Arema FC tak main-main dalam menjaga performa. Di tengah jeda kompetisi, mereka fokus mengoptimalkan kondisi fisik pemain untuk memastikan siap tampil maksimal saat liga kembali bergulir. Asisten pelatih Arema FC Kuncoro menegaskan bahwa timnya tidak bisa diliburkan terlalu lama karena dapat berpengaruh pada performa. Apalagi saat ini tim dalam tren positif, sehingga chemistry antar pemain harus terus dijaga untuk tetap solid di atas lapangan. Fisik dan kebugaran jangan sampai turun jauh dari sebelumnya, kata Kuncoro seperti dilansir dari laman resmi Liga Indonesia. Gelandang bertahan Arema FC Pablo Oliveira menegaskan telah siap menjalani latihan bersama tim sebelum kembali libur untuk memperingati Hari Raya Idul Fitri. Menurutnya kondisi dalam keadaan baik karena selama mendapat jatah libur usai menjalani laga terakhir, dia terus menjaga kebugaran dengan melakukan workout didampingi pelatih online asal Brasil. Pablo Oliveira juga mengaku senang dengan performa tim sebelum jeda kompetisi. Bersyukur karena berhasil mengakhiri puasa kemenangan. Menempatkan tim di posisi ke-6 klasemen sementara Liga 1 musim 2024/2025 dengan perolehan 42 poin. Semoga kami terus melanjutkan statistik dalam kurung hasil bagus. Itu pungkas Pablo Oliveira. Nyaris mustahil pelatih Persebaya ingin Hernando Ari bisa tampil di tengah duopoli Maarten Paes Emil Audero di Timnas Indonesia. Mungkinkah Nando jadi starting line up setelah kekalahan di Australia? Paul Munster menginginkan Hernando Ari bisa bermain untuk Timnas Indonesia, terhalang Maarten Paes dan Emil Audero. Timnas Indonesia kini mempunyai jajaran kiper yang rasanya sulit ditembus produk dalam negeri. Masa Hernando Ari sebagai kiper nomor 1 Timnas Indonesia terasa sangat lampau, yaitu terakhir kali pada Juni 2024. Sejak jeda internasional September, gawang tim Merah Putih selalu dijaga kiper naturalisasi asal Belanda, Maarten Paes. Cahya Supriyadi dan Dava Fasya sempat tampil di Piala AFF 2024. Tetapi saat itu PSSI mengirim timnas di bawah 22 tahun. Lantas sejak jeda internasional Maret, bertambah lagi satu kiper jebolan Eropa, yaitu Emil Audero.
Paes dibesarkan Akademi FC Utrecht dan Emil bahkan berasal dari Akademi Juventus serta sempat menjadi pelapis Gianluigi Buffon. Emil langsung mengambil tempat sebagai serep untuk Paes pada laga Indonesia kontra Bahrain. Terdapat dorongan untuk mengistirahatkan Paes usai dibobol 5 kali oleh Australia, bukan untuk memberi tempat pada Hernando, melainkan kepada Emil. Situasi itu tak membuat pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, ciut hati. Sosok asal Irlandia Utara itu mulai mempercayai Hernando sebagai kapten Persebaya pada musim ini. Ia pun menginginkan anak buahnya dapat mencicipi atmosfer level tinggi kualifikasi Piala Dunia 2026.